Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Pertama kita bahas IHSG dulu. Indeks hari ini turun cukup dalam ya, 0,72%, ditutup di level 6645 ya. Dan pemberat hari ini untuk indeks ada di sektor teknologi dan juga Bank BCA yang hari ini turun 2% lebih ya. Nah, yang menarik adalah indeks masih ada foreign flow, kemudian indeks hari ini berpotensi ya, minggu ini berpotensi menguji supportnya lagi di 6.600. Nah, kalau 6.600 jebol ini merupakan support. Nah, 6.600 ini merupakan support yang cukup krusial. Jadi kalau ini nantinya dijebol, maka potensi indeks akan kembali menguji supportnya di 6.500 sampai 6.481. But so far indeks menurut saya masih oke, dan movernya Big Bang Finance ya, BBRI, BBNI dan BMRI hari ini mayoritas pada naik teman-teman, dan yang sebagai pemberatnya adalah BBCA, yang dimana BBCA hari ini kena resist ya. Yang pertama bahas kita BBCA dulu. Kalau teman-teman perhatikan ya, BBCH hari ini dia kena resisten di sini. Di sini ada resisten all time high-nya. Saya bilang ini resisten all time high-nya kenapa? Karena ini pas dia stock split ini ekornya panjang. Jadi secara daily candle ini adalah resisten all time high-nya untuk BBCA, dan hari ini BBCA itu kepentok area resist, jadi wajar saja kalau dia terkoreksi dulu ya. Nah, buat teman-teman yang belum entry BBCA, bisa buy on weakness BBCA di sini teman-teman ya. Di support ini, di sekitaran harga 7.600 sampai 7.500 ya. Bisa buy on weakness kalau BBCA besok turun lagi ke area ini, ke 7.600 sampai 7.500. Nah, di sini ada pola double bottom. Bottom pertama, bottom kedua. Nah, kalau ini di break oleh BBCA, maka potensi kenaikan BBCA menurut saya masih cukup menarik. Ya akan kembali ke sini, ke 8.250. Jadi BBCA menurut saya masih cukup oke untuk diperhatikan, untuk dimasukkan ke watchlist dulu ya. Oke, saya salah ya, hari ini dia turun 1,27%. Nah, but so far BBCA masih oke, dia koreksinya dengan volume yang tidak begitu signifikan ya. Ini koreksi karena dia sudah menyentuh resistennya, jadi sangat wajar. Oke, itu untuk BBCH so far menurut saya masih menarik buy on weakness ketika dia berada di area 7.600 sampai 7.500 ya. Oke, itu untuk BBCA. Kemudian saham kedua yang akan saya bahas adalah saham ELSA. Oke, ELSA kalau teman-teman perhatikan dia sahamnya belum menarik secara teknikal ya. Nah, di sini sebenarnya dia sempat break dari downtrend minornya, tapi dia tertahan di resist kuatnya di 290 sampai 300, di mana resist ini sudah diuji beberapa kali ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini dan di sini merupakan resist kuatnya di 290 sampai 300, dan ELSA terlihat belum mampu break dari sini. Jadi so far buat teman-teman yang belum entry ELSA, menurut saya saat ini belum menarik ya. Support terdekat untuk ELSA ada di sekitaran 240. Jadi ada potensi dia akan ke sini. Nah, kita perhatikan area sini, apakah dia ada pantulan? Biasanya ya, kalau saham yang turun ketika dia menyentuh support, dia akan konsolidasi dulu. Nah, ketika konsolidasinya itu di breakout, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry lagi. Nah, untuk sekarang ELSA ini
technically belum menarik, sama sekali belum menarik ya, walaupun valuasinya sudah cukup murah ya. Oke, itu untuk Elsa. Kemudian berikutnya ada saham Wika. Saham konstruksi hari ini rata-rata semuanya ARB teman-teman ya, ARB, dan Wika juga hari ini turun 6,64% ditutup di level 1055. Nah, sorry teman-teman ya kalau ada bunyi hujan karena hari ini hujan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan Wika ini dia bergerak dalam downtrend channel ya, dan dimana ini sudah kita gambar sebelumnya, dan dia masih belum mampu break dari downtrend channelnya ini teman-teman ya, dan ada potensi Wika ini akan lanjut turun menyentuh supportnya di sekitaran 1000 sampai 950. Jadi Wika untuk saat ini belum menarik. Buat teman-teman yang tertarik untuk buy Wika, bisa manfaatkan buy on breakout ketika dia break dari downtrend channelnya ini ya. Untuk saat ini konstruksi rata-rata belum menarik. Waskita yang kemarin kita watchlist, hari ini dia ARB juga dan belum mampu break ya. Oke, itu untuk Wika. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBHI. BBHI ini belakangan cukup fenomenal karena setelah dia naik isu, sahamnya naik tinggi, dan pembahasan terakhir kita adalah di candle ini, dimana pembahasan kita terakhir di sini kita sarankan untuk tidak mengejar saham ini karena candlenya jelek dan sahamnya sudah naik tinggi, dan pada masa perdagangan R maka potensi BBHI akan tertekan teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat technical ini memang belum menarik teman-teman, dia koreksi volumenya cukup gede-gede. Jadi untuk saat ini wait and see terlebih dahulu untuk BBHI. Jadi support terdekatnya itu ada di 5000 sampai 4500 ya, sampai, jadi potensi dia akan mencoba menguji 5000 dulu. Kalau 5000 nggak mampu menahan penurunan BBHI, maka potensinya dia akan kembali menguji 4500-nya. Jadi so far ya untuk saat ini BBHI belum menarik buat teman-teman yang baru mau entry ya. Jadi buat teman-teman yang udah entry di bawah, yang belum taking profit, bisa taking profit ketika dia jebol 4500 ya. Karena 4500 merupakan support kuat untuk saat ini ya, untuk BBHI itu sendiri ya. Oke, itu untuk BBHI. So far ini trennya masih bergerak naik, cuma ya ini koreksi wajar karena sahamnya sudah naik tinggi, dan yang tebus R-nya ini sudah cuan berluber-luber, jadi sangat wajar akan ada yang taking profit di area atas. Oke, itu untuk BBHI. Kemudian berikutnya ada saham ASA. ASA ya, Adi Sarana Armada, ini saham yang menurut saya masih cukup menarik teman-teman. Saham ini menurut saya masih cukup menarik, dimana kalau kita lihat dari segi tren, saham ini masih bergerak uptrend, cuma dari September 2021 sahamnya bergerak sideways ya, dan membentuk pattern yang namanya descending triangle. Jadi karena sahamnya masih uptrend ya, teman-teman bisa manfaatkan entry ketika dia menyentuh supportnya ini di sekitaran 3100 sampai 3150, atau beli dia ketika breakout dari pattern yang namanya ascending triangle-nya ini, yaitu beli ketika dia break dari 3600 ya. Ketika dia break 3600, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk beli saham ASA ini ya. Jadi ada potensi kenaikan lanjutan, bahkan mungkin kembali break all-time high-nya ya. Jadi ASA ini masih menarik untuk dimasukkan ke watchlist, cuma untuk saat ini belum menarik untuk di entry. Entry yang menarik adalah di supportnya di 3150 sampai 3100, atau beli dia ketika break dari 3600 teman-teman ya. Oke, itu untuk ASA. Kemudian berikutnya ya, ini ada saham third liner, yaitu saham ESIP. Buat teman-teman yang nggak suka saham ini, sebaiknya skip dulu ya, karena ini saham high volatile sekali dan kurang liquid ya, kurang liquid. Kalau menurut saya ini saham kurang liquid, jadi nggak bisa beli banyak-banyak. Nah, kita kalau perhatikan dari segi tren, ini ESIP ini masih bergerak uptrend teman-teman, dan dia baru saja break dari pola sideways-nya yang cukup lama yang sudah terbentuk dari Oktober 2020. Nah,
Di sini dia pas breaknya dengan volume yang tinggi ya, naik signifikan. Dan sekarang dia konsolidasinya dengan volume yang relatif menipis teman-teman. Jadi ASIP ini technically masih menarik ya, masih menarik, dan di sini ada pattern yang namanya pennant. Jadi karena ini sahamnya masih uptrend ya, teman-teman bisa manfaatkan entry ASIP ketika dia menyentuh support 120 atau mendekati 120, atau beli dia ketika break dari sini teman-teman ya. Beli dia ketika break dari 140 ya. Ketika dia mampu break 140, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout dari pattern pennant ini, maka ada potensi dia akan naik ke sini ke sekitaran 170-an. Jadi potensinya untuk ASIP ini menurut saya masih cukup menarik ya. Kalau teman-teman beli dari harga sekarang itu cukup nanggung karena berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi menurut saya entry terbaik ketika dia menyentuh support atau ketika dia break dari pennant ini. So far ASIP ini menurut saya masih cukup oke ya. Trennya kalau kita lihat masih bergerak naik, dan dia baru saja break dari pola serius panjangnya. Jadi ada potensi ASIP ini akan kembali melanjutkan kenaikan ya. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini, dan mohon maaf sekali lagi karena ada hujan dan kamar saya tidak kedap suara teman-teman ya. Oke, selamat malam.